Kenapa di media sosial ibu-ibu mau menyampaikan perselingkuhan, dipukul, tetapi ada dinas pemberdayaan perempuan yang mau melindungi ibu-ibu yang mau mengutarakannya di media sosial. Itu aib besar bagi diri sendiri. Nah, Bapak Kadis, selama 16 tahun Kabupaten Samosir, ada nggak ibu-ibu datang ke sini untuk ada nggak dong biar? Kenapa Pak Kadis? Saya merasa terburai. Masa bagaimana biar kamu tuh dinas pemberdayaan perempuan? HP di media sosial, di FB, tuhin nama berkuat-kuat. Gitu. Itu yang membuat saya, mengapa saya membuat acara ini. Kenapa di media sosial ibu-ibu mau menyampaikan perselingkuhan, dan adong bilang hepeng, terus dipukul, tetapi ada dinas pemberdayaan perempuan yang mau melindungi, tidak mau menyampaikan. Jadi isedo nasehat, ibu-ibu itu kah atau dinasnya yang sehat? Coba saya mau tanya, berarti ibu-ibunya yang sehat kan? Loh iya loh, dari sini lah ibu, bukan, jangan disalahkan loh dinas pemberdayaan perempuan. Karena saya tanya, saya merasa tabunya, kok tabu menyampaikan ke dinas, tapi di media sosial beradu berantem, ribut di media sosial gara-gara mengenai pelakor itu loh. Jadi aku hanya berharap kepada kita semua, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, baik itu perselingkuhan apapun itu, sampaikan dulu sama Tuhanmu. Itu yang perlu pertama, sampaikan dulu sama Tuhanmu. Kau minta ampun sama Tuhanmu, itu yang pertama. Berdoa, baru kau tanyakan kira-kira siapa yang bisa mengena di hatimu. Jangan semua, karena ini kau sampaikan ke si A sampai Z itu. Jadi lihat orang yang bisa kamu percayai. Tidak ada memang yang, tidak ada orang yang bisa dipercayai. Suami saya aja nggak dipercaya. Coba, percaya nggak kalian sama suami masing-masing? Mau sampai di rumah saya percayai suami saya, tapi keluar dari rumah itu bukan suami saya, itu milik orang. Jadi harus begitu kita. Kembali ke rumah, itu adalah suami saya. Cuman keluar dari rumah, didoakan Tuhan jaga suami saya, menang dikari, gitu kan? Nah, itulah intinya kan. Jadi berikan biar suami saya itu bekerja dengan tulus. Mungkin ada ibu, ada minang memberikan penguatan buat ibu Boris Tumorang ini. Mungkin kan yang dituakan, yang sudah mengalami banyak garam dan gula. Iya, perkenalkan diri saya, mungkin sudah banyak yang kenal, tapi ada juga yang belum kenal. Maka dengan ini saya perkenalkan, saya bernama Lumongga Boru Pangkabean, Nyonya Janes Maibaho. Jadi saya berkenalan dengan Pak Maibaho berdasarkan cinta mati. Banyak lika-likunya. Dulu Pak Maibaho direbut oleh kaum kita perempuan. Jadi perempuan banyak menggoda laki-laki. Tapi saya bukan termasuk yang menggoda, karena jodoh di tangan Tuhan, bukan jodoh di tangan hansip. Jadi Ibu Boris Tumorang tadi menceritakan keluh kesahnya perkawinan dengan marga Siregar. Perlu juga dipertanyakan, apakah dulu percintaan ibu dijodoh-jodohkan atau cinta mati? Cinta mati dijodoh-jodohkan orang tua. Mungkin perjodohan itu karena ibu dilihat wanita tangguh kan? Amma parmai kubah. Songon mandiri do Boris Tumorang ini. Enak kan? Jadi ibu, perjodohan yang dijodohkan oleh orang tua, pertahankanlah sampai mati. Jadi perlu saya tanya sekarang, selama ibu ditinggalkan suami, tidak adakah komunikasi antara anak dengan bapak? Tidak ada. Jadi Oma jalin komunikasi yang baik ya ibu, karena biar bagaimanapun nanti anak-anak itu dewasa dan
menuju ke perkawinan itu tidak bisa jadi marga Situmorang, tetap dia marga Siregar. Jadi sebelum dia kawin lului ma bapakna unang tunglau kawin kaduan dilului ho marga Siregar. Ate unang tunglau kawin dilului bapakna marga Siregar. Jadi mulai sonari bertengwat tahun hargailah marga Siregar, lului ma bapak kandung na ibu. Alana aupe tikidi karejo di pemberdayaan perempuan ate. Aka ibu-ibu nang mengenal saya udah kodok. Siap dia doroge ini. Tentu siap bapak nak. Siap dia roh aka ada naudi nadengan tongdoi anaknya makna. Jadi molo dengar haduan anak kombi dan anak kombi baru situ orang anak kombi marga Siregar. Jadi tetap majalin komunikasi yang baik. Nunga mangoli buse alek mihian na mangoli ina. Jadi nangpe piga dinatana tongdoi marga Siregar. Jadi ima himbau aku lului ma amat baik, jalin komunikasi yang baik antara anak dengan bapak. Tidak pernah ada anak tiri, anak kandung yang ada ya. Jadilah wanita tangguh. Tung martono pehon wae. Unang dokot tigeleng mi. Pola nauro matalakyon hoda. Darok ke bapakmu, makuling do batin anak kami, kontak deh, ikon nilului do bapakna. Kan dia do hoi sukun, ise do bapak ko main na do. Dia do ibu isukun, dak ya. Unang ajar hotu anak kami, naso hase ya bapakna dah. Ikon tetak do ajar honomu, bapakmu na burjur dah. Atau nang adong dendam di anak kedua. Jadi lima ingot ibu pesan sonari tuho habur juho mana mengulai martangia kotu tuhani asatong jenggan tu keluarga terutama tu opungna kita jadi opungna ke bapakna dah imai kepada dahono mumai teputana jo tu marga Siregar. Alana anak nyaman nade kan anak nirang nade melihat sama ima soon pesan dari dua tuhibakan oposo tetap jalin kerukunan berumah tangga, suka dan duka selalu ada. Senari bulan puasa adong dope papaku mandok kata terang bulan di bulan puasa, susah dan senang selalu ada dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, ingat firman Tuhan natar surat di Yosua. Molo au doh dong aku sajaru, ikut Jehovah do olo aku. Ini kepada kita semua, karena kita juga pengalaman saya di Tartung, saya sudah 2 keluarga menyelamatkan orang yang demikian. Karena apa? Alami emosi, olo siram, habe adongnya nakon. Sadar nggak kita ibu-ibu, ketika detik ini kita cerai dengan suami, sadar tidak sadar kita detik itu juga cerai dengan anak. Tapi kenyataannya kita pasti kolahon, kita pagodakon. Ale tiba pada saat nikah, kita tidak bisa melobori mana kita di mana, melobori mana, dan bobi mana mengulosi. Karena apa? Dia sudah cerai dengan suaminya. Ketika menguli anaknya, dan bobi hitam majalo ulut pacamot. Di situ sering kita kaum perempuan tidak sadar. Jadi naurok kondisi dipetik di masalah kinan, mau bagaimanapun kelakuan suami, kita jangan mau cerai. Mau kawin dia 10 kali itu masalah dia. Tapi kita besarkan anak kita itu dengan itu tadi, dengan hebat dan tangguh sampai ke jenjang pernikahan. Alana molo haduan inang
mungkin saudari yang dengan akabere nami, tapi ketika nikah di BG amang bau mah helanami Siregar, dia bisa duduk bersama dengan Muina mau mengawinkan bere boru atau bawa. Boy mahamu merak mapai ulos hela tu helai. Boy mamahamu ulos majalo ulos pacaba sian gula-ulai rak dohot amang Siregar. Karena apa? Kamu tadi tidak mau cerai. Nah, jadi ini ya, mohon kepada semua, karena saya tidak memang ada di organisasi itu, tapi karena saya selalu mulai dari Tarutung, anggota PKK, saya proaktif. Ketika ada keluarga yang bermasalah, saya langsung dekati. Inang, ada dua anak kamu? Ada. Kenapa? Jauh-jauh. Ada syukur doa, orang dapat mabu. Malah songoni inang, unak Allah sirang dah, bahasa dah, ikut sirang dah. Ayo rak di mana dok boru-boru? Lo may mana rak dok boru-boru nani haulongan nai, ale hau unang Allah sirang. Alanya ala adong geleng. Kecuali tadi tidak ada anak, kita boleh cerai. Karena apa? Supaya kita bebas lagi untuk melangkah atau untuk menghadapi kehidupan yang baru. Tapi ketika kita diikat oleh anak, ala-ala batak derita, jangan mau cerai ya inangnya, ibu-ibu ya, jangan mau cerai. Karena itu tadi, keluarga saya sendiri, ada paman saya dari Onarumbi itu Pak Pahan, 3 kali nikah, 3 kali tidak punya anak. Resmi itu 3 kali. Tapi ketika dia yang diceraikan yang 2, yang 1 dipertahankan. Ternyata tulang ini, maaf Bapak, membibitkan ke perempuan lain. Nah, sudah membibitkan, jadilah anaknya. Si tulang ini pandai, didekatinya teman dekat istrinya. Dok, mama ngangkat anak. Ternyata ditunjukkan anak benihnya sendiri. Karena dia rasa istrinya yang ketiga itu memang tidak lagi membuahkan anak. Akhirnya diangkat. Tapi masih tetap juga perlakuan tulang ini, bapak mesti mendengarnya keburu-buru. Dia nggak peduli, dia nggak mau cerai. Tibalah saatnya sudah hampir 25 tahun nggak bersama, anaknya ketika umur 27 mau nikah. Tidak pernah berhubungan. Ketika nikah, si papa ya mencari anaknya, bukan si istri tadi yang mencari suaminya atau bapak anak-anaknya. Bapak itu sendiri karena dia sayang memang sama anaknya. Ketika di pernikahan dipertemukan gara-gara nikah, rahmat jalo ulos pacaran. Rahmat jalo. Kenapa tadi? Dia tidak cerai dengan suami. Berarti kita tidak cerai dengan anak. Tapi ketika ibu mau cerai dengan suami, detik itu juga ibu cerai dengan suami. Jadi dengan kelapatan nak ipa godang-godang edak kecontoh dan ada kiri berei. Tapi ketika muli mangoli, kita sebagai ibu hanya undangan biasa. Tapi kita lagi narak batak. Itu yang saya tanamkan. Jadi ada 2 keluarga yang saya selamatkan. Sudah datang surat pengadilan. Kebetulan saya datang. Ikut sirang namanya ke surat nih. Stop. Jangan tanda tangan. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita adalah sebagai BPK. BPK dan Bapeda. Sebagai dinas keuangan, kita adalah sebagai perencana dalam keluarga. Kita adalah sebagai pengelola keuangan. Kita adalah sebagai dinas kesehatan, rumah sakit, semua dinas pendapatan. Bagaimana kita untuk menambah pendapatan keluarga? Ikut juga kita kan? Jadi benar. Mulamatan, maaf, Pak Kadis Sarmi, kolan PPND do. Tapi kolan Ibu Sarmi, ngai mana Bapeda, ngai mana keuangan, ngai mana pendapatan, kesehatan, rumah sakit, semua, bahkan Kadis lingkungan. Bagaimana supaya bersih lingkungan kan? Jadi kita perempuan yang nggak sadar sebenarnya. Kenapa? Kalau datang kaum bapak, kamu manusia lemah. Siapa bilang? Kalau kita lemah, nggak mungkin kita pembantu atau nggak mungkin kita penolong. Kalau yang ditolong itu yang lemah, berarti yang menolong kuat.
Jadi kita jangan mau dilemahkan. Oke ibu-ibu? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Eda Hasian yang cantik dan inspirasi juga buat kita semua. Terima kasih untuk saran masukannya untuk Ibu Situmorang.